Hari ini ada beberapa. Pertama nanti pembacaan notulen, kita baca, kita tanggapi, kita lihat hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Dilanjutkan dengan pewahyuan diri, sebagaimana sudah kita programkan dalam setiap pertemuan Unio, untuk mengenal saudara-saudara kita yang di sini, untuk juga membina pengenalan dan empati, simpati seperti itu. Kemudian sharing OGF, kami minta nanti yang baru saja terjadi ya di PPU. Kira nanti siapa mau bersharing, mungkin dari panitia kecil nanti juga yang bekerja keras bisa bersharing juga, lalu dari peserta. Lalu yang keempat itu penyempurnaan panitia Munas Unindo. Jadi harus kita putuskan, pastikan di sini lengkap dulu, kalau ada perbaikan nanti bisa menyusun supaya kita bisa ke depan menyusun proposalnya. Sudah bergabung dan seimamat kita semua dengan mengambil imamat penuh dari Bapak Uskup, maka kepada begitu, karena seperti biasanya tradisi bagi imam baru, umumnya kita minta kesediaannya juga, walaupun memang wajib sifatnya sudah bahwa kita harus ikut dalam dunia ini, tapi jadi untuk mengikuti tradisi juga sangat baik. Dan kami juga, kita juga memberi hadiah seperti biasanya, amplop, dan akan diserahkan oleh ketua bendahara nanti. Maka untuk itu kami mohon kesediaan saudara untuk bergabung di sini, dinyatakan sepatah dua kata untuk kami kita. Ya. Selamat pagi para pastor yang terkasih. Selamat pagi pastor. Saya Pastor Devanta Ginting, siap bergabung menjadi anggota Unio Uskupan Agung Mega dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Yeay. Bisa membayar bulannya. Seksi foto atas nama Unio serahkan sepakat dan itu sudah bergabung. Ya, terima kasih Pastor Devanta. Baik, tentang ke Pastor Devanta yang sudah bergabung dengan kita. Dia orang Kalibata dari paroki ini. Ketiga pesta, sisa saldo terakhir 196 juta sekian, kurang lebih begitu saldonya. Di Kalibata sisa saldonya masih ada 39 kalau tidak salah. Nah, 39 kalau tidak salah di Kalibata. Nah, kurang lebih begitu pendanaan semuanya yang telah berjalan. Ya, kolektif di Pak Uskup kan. Masih tentang tahbisan misa perdana, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan partisipasi kita semua. Bujur juga. Bujur. Terima kasih. Sebentar, ada dari sesuatu dari Pastor Merdin atau Pastor Sampang. Sahabat Nababan sebagai pastor asistensi, Pastor Johannes Sihombing asistensi bertugas di Rumah Pembinaan Operator Yohanes Maria Vianney. Pastor Antoni Panguyen dia asistensi di Paroki SDN, jadi tidak saya buat. Baik, untuk sejarah perkembangan paroki SDN Paganjahe ada di video profil paroki yang diupload, ini saya sampaikan saja sedikit.
Perkembangan umat Katolik di Kabupaten Tanah Karo terjadi di Desa Sukajulu oleh Pastor Van Bienhoven kurang lebih 1939, lalu ke Brastagi, Hulu Kinayan, dan Sembelikan. Uskup Matias Frans mendirikan paroki Kabanjahe pada 3 Agustus 1948. Pastor paroki pertama Maximus Frans yang kita kenal dengan nama paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan serta pertambahan umat Katolik, maka tahun 2025 terjadi pemekaran paroki Kabanjahe dengan paroki Brastagi. 2005. 2006, Pastor Leo Josten merasa bahwa wilayah pelayanan terlalu luas sehingga diwacanakan untuk pembangunan gereja Katolik yang baru di Jalan Irian. Nah, rencana ini dibicarakan dalam rapat kecil, disambut oleh meriah oleh para pengurus gereja, dan terbentuklah panitia pembangunan gereja Katolik. 6 Agustus 2006 dilaksanakan peletakan batu pertama, sekaligus peringatan 50 tahun berdirinya paroki. Gereja Katolik yang baru di Jalan Irian selesai pada tahun 2007. 25 November 2007 dilangsungkan peresmian gereja Katolik oleh Monsinyur Pius dan Bupati Karo Sinulinga. Lalu uskup memutuskan bahwa gereja yang baru merupakan pemekaran paroki Kabanjahe. Seiring berjalannya waktu hingga 2009, paroki di Kabanjahe masih tetap satu, yakni paroki SPM, dilayani oleh Imam Kapusin dan Imam Diosesan. 2010 terjadi pemisahan administrasi keuangan dan pelayanan dengan nama pelindung Santo Petrus dan Paulus, kurang lebih jumlah umat 19.366. Lalu seiring berjalannya waktu, pertambahan umat Katolik untuk memaksimalkan pelayanan, pada 2014 terjadi pemekaran Santa Monica Tigan Dekat, sehingga umat di paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe kurang lebih berkisar 11.945 jiwa. Kaca Ribu, Maria Bunda Gereja 13 stasi, Rayon Simpang 4 ada 9 stasi, dan di gereja paroki kurang lebih 17 lingkungan di dalam sermon separoki dan serayon. Lalu yang kedua, pembentukan tim misioner paroki. Berkaitan dengan tim misioner paroki ini, bukan hal yang baru sebenarnya di paroki ini. Sebelumnya, di waktu yang lalu, di paroki ini juga pernah diadakan sekolah rohani, lalu juga pernah dibentuk tim pastoral paroki. Hanya ketika kami datang ke sini, tim pastoral paroki sudah tidak bertugas lagi. Selama ini bergabung dengan Desa Kabantua, Kota Sukamaju, itu sudah beda kecamatan, beda desa. Dari Kota Sukamaju ini kecamatan Tigapana, sementara Kabantua kecamatan Bunte. Jadi selama ini yang menghidupi Kabantua ini dari Desa Sukamaju. Dari Kabantua sendiri hari bergereja 2-3 orang itu pun sudah syukur. Selama 15 tahun begitu. Maka ada mulai kami lihat tanda-tanda yang dari Sukamaju ini pelan-pelan juga akan mundur karena mereka menjumpai orang di Kabantua yang tidak ada semangat. Karena telah mereka sekarang memisahkan diri, dan kami juga setuju supaya di sana tetap hidup di Kabantua ini semacam sokrabi, biarlah juga mereka memikirkan dirinya, maka nanti kalau ke sana akan lebih sering supaya stasi Kabantua ini tidak menjadi hilang. Nah, begitu di Kabantua dengan Sukamaju. Di satu desa namanya Sukatebu, sudah setahun sudah dibentuk satu lingkungan. Yang kami alami lah begitu. Agak kesulitan karena sebenarnya kan ada 2 panitia pelaksana ini. Ada Timogen Sumatera, ada juga panitia kecil. Jadwal dikeluarkan oleh panitia bukan Timogen Sumatera. Lalu kami mencoba membacanya, begitulah, menerapkannya, melaksanakannya. Jadi agak sulit koordinasinya. Jadi jadwal itu pun berubah-berubah juga itu. Nah, tergantung juga jadwal narasumber, macam-macam itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami merasa bahwa kami tim kecil ini memang kerja sendiri begitulah. Memang mungkin juga kesan kurang komunikasi juga kami mungkin ya. Sama di tim UGF itu. Jadi soal tema, soal narasumber, saya tinggal terima dari ketua Pastor atau Romo Pratomo yang sekarang rektor di Seminari Tinggi. Dari seluruh rangkaian yang sudah kita jalankan itu, sungguh kami tim UGF melihat bagaimana kerjasama yang baik, bahkan kita sampai audiensi dengan Bapak Uskup dan kita libatkan juga ketua tim UGF Serigio Sumatera ini, Romo Pratomo, yang kita jalankan di bulan 2 yang lalu ya, itu awal bulan Maret itu kita jumpa dengan Bapak Uskup dan beliau pun mau ikut hadir bersama. Nah, itu sesuatu yang baik. Soal kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu ya bagian dari mekanisme kepanitiaan kita, kadang bisa seperti itu. Memang kalau yang pertama dulu, saya ingat ketua dulu Romo Ferdi dulu ya, itu dulu pelaksanaan kawan itu kita memang melibatkan umat untuk ikut serta proses penjemputan dan sebagainya, itu agak lumayan memudahkan waktu itu. Dan Kita tutup pertemuan kita. Ada? Lanjut, oke. Baik, pertama terima kasih kepada kita sekalian para imam yang sudah meluangkan waktu dari kemarin sampai hari ini, dan kita beristirahat bagus di tempat ini dan juga di SPM, dan tuan rumah kita sungguh hospitalitasnya tinggi menerima kita. Banyak imam di sini, 5 orang, tambah di sana 2 orang, 7 di 2 paroki ini yang berdekatan. Jadi mereka pasti ambil andil dengan keberadaan kita di sini dengan cara mereka masing-masing. Maka terima kasihlah kepada imam yang di sini dan juga di SPM yang sudah menjamu kami, kita sekalian bisa kita dengan senang hati, gembira, ceria bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ke pertemuan berikut nanti masih seperti ini dan juga lebih lagi kalau bisa menghadirkan yang belum pernah datang dalam waktu tahun 2025 seperti Pastor Joti Morrison. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ku tanya mengapa